Terima kasih atas waktu yang diberikan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua ID Agam, Dr. Susanti, spesialis paru. Kemudian yang saya hormati pembicara webinar yang diselenggarakan oleh ID Agam. Yang pertama Dr. Dedi Rusdi, spesialis THT-KL. Kemudian Dr. Rita Agustin, kemudian spesialis kulit kelamin. Kemudian Dr. Romi Zunera, spesialis radiologi, dan moderator Dr. Irma Suryani. Serta yang sangat saya hormati yaitu para senior dan teman sejawat semua. Baiklah, pada siang ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sharing dan berdiskusi dengan para senior dan teman sejawat semua tentang apa yang harus kita ketahui pada diabetes di era COVID-19. Slide. Topik bahasan kita pada siang ini yang pertama yaitu COVID-19 dan diabetes. Kemudian apa hal penting yang akan kita ketahui pada pasien diabetes dengan COVID. Kemudian rekomendasi praktis untuk tata laksana pasien diabetes dengan COVID dan kesimpulan. Slide. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa coronavirus disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19 yang mana yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi coronavirus baru yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019, di mana yang dimaksud dengan pneumonia itu peradangan di paru-paru yang disebabkan oleh patogen seperti virus, bakteri, dan jamur. Slide ini cuma memberi pemahaman kesepakatan kita bersama bahwa penyakitnya dinamakan COVID-19, sedangkan virusnya dinamakan dengan SARS-CoV-2. Slide. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah mendeklarasikan bahwa wabah ini sebagai Public Health Emergency of Internal Concern. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2010, WHO menamakan virusnya sebagai SARS-CoV-2 dengan nama penyakitnya COVID-19. Di mana kasus tersebut sampai saat ini terus bertambah di berbagai negara termasuk di Indonesia. Kasus pertama kali ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, yaitu 2 kasus positif. Kemudian pada tabel di bawah ini dapat kita lihat update sampai hari Rabu kemarin, tanggal 22 Juli 2020, di mana total kasus sampai kemarin itu di dunia lebih kurang 15 juta, sedangkan di Indonesia 91.000, di Sumbar 846, dan di Agam 21 kasus. Yang mana alhamdulillah di Agam tidak ada terjadi penambahan kasus dan tidak ada kasus meninggal. Slide. Pada perkembangan yang akan kita hubungkan dengan diabetes, mari kita lihat prevalensi dari diabetes. WHO memperkirakan telah terjadi 366 juta penderita diabetes di seluruh dunia. Dengan prediksi pada tahun 2030 lebih kurang 552 juta. Sedangkan di Indonesia, dari tahun 2000 sampai tahun 2030, diperkirakan kasus ini akan bertambah dari 8 juta. Slide. Latar belakang dari pembicaraan kita pada siang ini yaitu coronavirus disebabkan oleh karena SARS-CoV-2. Jadi tingkat penyebaran dan manifestasi klinis, morbiditas, dan mortalitas sangat dihubungkan dengan faktor-faktor yang menyebabkan individu ini menjadi rentan dan penyakit COVID-19 ini akan menjadi berat. Di mana selain usia yang lebih tua, kondisi medis kronis seperti hipertensi dan diabetes mellitus serta penyakit kardiovaskular merupakan faktor risiko untuk keparahan COVID-19. Slide. Topik bahasan ini, mengapa kita pilih topik bahasan ini? Karena pada COVID dan diabetes akan menjadi masalah besar dan akan menjadi PR kita semua. Di mana COVID-19
dapat menyebabkan terjadinya hiperglikemi yang berujung kepada diabetes mellitus. Sementara pasien COVID pada pasien dengan diabetes mellitus memiliki outcome yang jelek. Dan pasien diabetes mellitus mudah terjadinya terinfeksi COVID-19. Serta dari prevalensi tadi, semakin meningkatnya kasus itu bertambah dari hari ke hari, kita dapat melihat pertambahan kasus COVID-19 dengan pertambahan diabetes mellitus. Mungkin kita simpulkan bahwa ini akan menjadi suatu tantangan besar bagi kita semua. Slide. Kenapa hal itu bisa terjadi? Pertama, kita akan membicarakan patofisiologi dari COVID-19, kemudian efek timbal balik diabetes dan COVID-19, kemudian prevalensi dari COVID-19 pada pasien diabetes, dan morbilitas dan mortalitas pasien diabetes dengan COVID-19. Slide. Ini merupakan gambar dari patofisiologi dari COVID-19, di mana COVID-19 ini disebabkan karena SARS-CoV-2, di mana SARS-CoV-2 itu mempunyai protein S. Protein S yang terdapat di luar dari struktur dari virus tersebut. Protein S ini seperti paku. Dia akan berikatan dengan reseptor S2 sebagai pintu masuk pada sel target. Dia tidak bekerja sendiri. Untuk masuk dengan berikatan dengan reseptor S2, dia akan mempergunakan enzim protein serin prekursor TMPRS S2, sehingga memudahkan masuknya SARS-CoV-2 itu ke dalam sel target. Apa yang akan terjadi pada sel target tersebut? Yang pertama yaitu efek dari sitokin direct, yang bisa terjadi pada organ seperti pankreas, ginjal, paru, dan beberapa organ yang lainnya. Kemudian dapat menyebabkan terjadinya disregulasi dari sistem RAS, di mana SARS-CoV-2 akan berikatan dengan reseptornya yaitu S2, sehingga menyebabkan terjadinya downregulasi yang akan menyebabkan terjadinya penghambatan perubahan angiotensin 2 menjadi angiotensin 1,7. Di mana terjadinya hambatan ini akan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan, kemudian inflamasi, vasokonstriksi, dan peningkatan permeabilitas vaskular. Yang ketiga yaitu kerusakan sel endotel dan tromboinflamasi, di mana akan mudah terjadinya fibrinolisis menurun dan peningkatan trombin produk yang akan ujungnya akan menjadi trombus. Kemudian disregulasi dari sistem imun, di mana akan menyebabkan terjadinya badai sitokain. Badai sitokain ini akan menyebabkan pelepasan sitokain-sitokain yang terjadi pada sistemik seperti interleukin 1, interleukin 6, TNF alpha, dan interferon. Slide. Topik bahasan kita yaitu diabetes pada pasien COVID-19, di mana kesepakatan kita tadi bahwa COVID-19 disebabkan karena SARS-CoV-2, di mana pada pasien-pasien yang kita bagi 3, yang pertama pasien yang masuk ke rumah sakit dengan hyperglycemia, kemudian pasien dengan new onset diabetes, yaitu pasien diabetes yang baru dikenal, di mana SARS-CoV-2 ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan dari pankreas, terutama pada sel beta pankreas, dan menyebabkan terjadinya badai sitokain. Hal ini akan memperburuk kontrol metabolik pada pasien diabetes, sehingga menyebabkan terjadinya hiperglycemia, kemudian dapat menyebabkan terjadinya ketoasidosis diabetik atau diabetic ketoasidosis, kemudian KAHONG atau hiperglikemia hiperosmolar status. Yang ini akan memberikan outcome yang buruk pada pasien-pasien COVID dengan diabetes mellitus. Slide. Kenapa pasien diabetes mudah terserang infeksi? Ini merupakan jawabannya. Yang pertama yaitu abnormalitas dari sistem imun pada pasien diabetes mellitus, seperti gangguan
abnormalitas dari kemotaksis, peningkatan sitokain, peningkatan reseptor interleukin 2 dan interleukin 10, penurunan adesi monosit, dan penurunan ekspresi reseptor faktor. Dan pada pasien diabetes sendiri telah terjadi disfungsi paru. Yang pertama itu kemampuan elastik recoil paru, yaitu kemampuan untuk mengembang kempisnya paru itu menurun. Volume paru yang berkurang, kemudian penyumbatan mukus, dan respon inflamasi terhadap hipoksemia menurun. Slide. Sekarang pada tabel ini dapat kita lihat bahwa kejadian COVID pada pasien diabetes sangat tinggi, yaitu dari penelitian-penelitian di Cina, Italia, dan Amerika Serikat melaporkan bahwa kejadian COVID pada pasien diabetes nomor 2 setelah hipertensi, di mana prevalensinya lebih dari 5%. Kemudian tabel yang di bawah dapat kita lihat pasien-pasien COVID dengan diabetes lebih banyak membutuhkan perawatan ICU dibandingkan pasien-pasien dibandingkan tanpa ICU. Slide. Kemudian pada tabel ini kita dapat melihat prevalensi pasien-pasien yang kemampuan bertahan hidup antara pasien COVID dengan diabetes mellitus, yaitu di mana pasien dengan kemampuan bertahan hidupnya lebih rendah daripada kemampuan bertahan hidup yang lain. Contohnya pada penelitian yang dilakukan oleh Zhang, di mana 22% pasien COVID dengan DM kemampuan bertahan hidupnya hanya 10%, sedangkan yang tidak mampu bertahan hidup itu lebih kurang 22%. Di mana dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa rata-rata pasien dengan COVID dengan DM, angka kemampuan bertahan hidupnya cukup rendah. Slide. Kita masuk pada topik bahasan kita pada siang ini yang terpenting, yaitu apa hal penting yang perlu kita perhatikan pada pasien diabetes dengan COVID-19. Yang pertama, sama dengan pasien COVID secara umum, yaitu pencegahan COVID secara umum, kemudian pencegahan COVID pada pasien diabetes, kemudian apa manifestasi COVID pada pasien diabetes, dan hal yang sangat penting yang perlu kita tekankan yaitu pengendalian dan pencapaian target gula darah pada semua pasien menjadi hal yang sangat penting. Slide. Ini sama-sama sudah kita ketahui bahwa pada slide ini dijelaskan bahwa ini adalah pencegahan secara umum pada pasien COVID. Ini sekedar mengulang-ulang saja, di mana tetap bertahan di rumah ketika sakit, hindari kontak dengan penderita lain, kemudian tidur yang cukup, kemudian sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan etika batuknya, kemudian sering menggunakan desinfektan pada daerah-daerah yang sering kita sentuh, dan jangan sering-sering menyentuh tangan sebelum mencuci tangan. Slide. Ini adalah pencegahan COVID pada pasien diabetes. Yang terpenting yaitu kebersihan dan social distancing, kemudian kontrol gula darah, di mana obat-obat yang reguler tetap dilanjutkan, kemudian sering memonitor gula darah secara reguler, kemudian memeriksa keton darah, terutama pada pasien-pasien dengan DM tipe 1 dan tipe 2 yang sudah dikenal, kemudian gaya hidup yang sehat, yaitu diet yang sehat, kemudian aktivitas fisik, kemudian hindari merokok dan hindari alkohol, kemudian mengelola stres,
kemudian mengelola komorbid seperti hipertensi, kemudian gangguan ginjal, kemudian rutin mendapatkan vaksinasi seperti pneumokokal dan influenza. Slide. Next. Ini adalah pencegahan dan manajemen pada pasien diabetes dengan COVID, di mana pasien yang terkonfirmasi COVID pada pasien diabetes, yang pertama yang seperti kita sebutkan sebelumnya itu kontrol gula darah merupakan hal yang sangat penting. Dibagi menjadi 3, di mana pasien dengan infeksi yang asimptomatik dapat dilakukan perawatan di tempat yang dikhususkan, seperti kita di Bapelkes, kemudian BPKSDM atau tempat yang dikhususkan oleh pemerintah setempat, kemudian di rumah sakit dengan anjuran melanjutkan obat-obat yang biasa digunakan. Kemudian pasien-pasien dengan yang bergejala yang tidak berat, kemudian kita rawat di rumah sakit, melanjutkan obat-obat diabetes seperti yang biasa digunakan. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa pasien-pasien yang mendapatkan SGLT2 seperti dapagliflozin itu dianjurkan untuk kita berhati-hati penggunaannya karena akan menyebabkan terjadinya ketoasidosis. Kemudian sebaiknya kita menggunakan insulin. Kemudian pada pasien yang berat mungkin membutuhkan perawatan ICU. Kemudian untuk terapi yang kita berikan yaitu memodifikasi dosis injeksi insulin harian. Kemudian kapan perlu kita menggunakan drip insulin. Kemudian untuk kontrol komorbid, untuk obat-obat antihipertensi, antidislipidemia, dan antitrombotik dapat kita lanjutkan. Dan yang terpenting itu pencegahan dari infeksi sekunder seperti ISK, faringitis, tonsilitis, kemudian pasien-pasien dengan ulkus, itu mungkin menjadi perhatian kita untuk terjadinya secondary infection. Slide. Di Indonesia, kita mengacu pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh PB Perkeni, yaitu Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, di mana merekomendasikan penanganan diabetes mellitus di era COVID dibagi atas 2 untuk penyedia layanan kesehatan dan untuk pasien diabetes itu sendiri. Untuk penyedia layanan kesehatan dianjurkan untuk physical distancing, kemudian bisa melakukan telemedicine, yaitu konsultasi jarak jauh. Kemudian pada pasien rawat jalan, dapat kita diskusikan masalah titrasi insulin, tanda-tanda hipoglikemia, tanda-tanda hiperglikemia. Kemudian pada pasien rawat inap, semua dokter harus menggunakan APD yang layak. Kemudian pasien dengan tanda vital stabil dapat diperbolehkan cek gula darah sendiri. Kemudian untuk pasien diabetes itu sendiri, sering mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian terus mengkonsumsi obat, tetap jaga pola makan dan cek gula darah secara teratur, kemudian dapat menghubungi dokter untuk instruksi selanjutnya. Slide. Ini manifestasi COVID pada pasien diabetes. Pertama, gejala klinik bisa terjadi hiperglikemia, kemudian ketoasidosis, kemudian ketosis, kemudian penyakit bisa menjadi berat. Kemudian hal-hal yang perlu kita cek untuk pada pasien-pasien COVID dengan diabetes yaitu serum keton pada pasien yang menggunakan SGLT2 inhibitor seperti dapagliflozin, kemudian penganjuran mencek A1C pada pasien yang sebelumnya diketahui menderita diabetes atau tidak, tapi menunjukkan gejala hiperglikemia. Kemudian pasien kita anjurkan untuk pemberian insulin subkutan pada pasien-pasien dengan moderat dan mild dengan KAD, ketoasidosis diabetik. Pertimbangan secara umum yaitu pasien-pasien kita identifikasi. Apabila dia menderita KAD harus kita rawat segera dengan protokol
ketoasidosis diabetik yang sudah direkomendasikan, kemudian pengontrolan gula darah secara kontinus, kemudian hindari pengontrolan gula darah jam-jaman. Biasanya pada pasien-pasien tanpa COVID, era COVID ini biasanya kita melakukan cek gula darah jam-jaman. Cuma kalau untuk era COVID kita dapat lakukan per 4 jam. Kemudian pertimbangan penaikan dosis insulin pada pasien yang mendapat steroid, dan hindari obat-obat seperti metformin dan thiazolidinedion pada pasien-pasien karena dapat menyebabkan renal damage, gangguan ginjal. Kemudian pada pasien yang mendapat SGLT2, yaitu dapat menyebabkan ketoasidosis. Penggunaan sulfonylurea mungkin dipertimbangkan pada pasien dengan gangguan jantung dan hipogliksemia komplikasi. Kemudian penggunaan GLP-1 seperti liraglutide itu dapat menyebabkan terjadinya aspirasi pneumonia pada pasien-pasien yang kita pasang intubasi. Slide. Pengontrolan gula darah kenapa penting? Yang pertama, karena SARS-CoV itu sendiri dapat menyebabkan terjadi peningkatan gula darah. Di mana dijelaskan sebelumnya reseptor S2 itu dapat kita temukan pada sel islet pankreas, di mana SARS-CoV itu menyebabkan hypergliksemia pada orang yang sebelumnya tanpa diabetes. Kemudian SARS-CoV-2 menunjukkan kerusakan sementara pada sel beta pankreas. Kontrol gula darah yang baik sangat penting selama pandemik ini sangat ditekankan. Dengan cara pasien dengan COVID-19 yang ringan dapat kita berikan obat anti hiperglikemik oral selama pasien masih bisa makan dan minum. Namun pasien-pasien dengan penyakit berat memerlukan modifikasi perawatan dan insulin. Ini topik kita yang ketiga, yaitu slide sebelumnya. Di samping kontrol gula darah yang terpenting, yang tidak kalah pentingnya itu target gula darah yang akan kita capai pada pasien-pasien diabetes dengan COVID. Baik diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2, idealnya target gula darah yang kita capai itu kisaran antara 110 sampai 180 mm desiliter. Slide. Sebelumnya. Ini topik kita yang ketiga, yaitu rekomendasi praktis untuk tata kelola pasien diabetes dengan COVID. Prinsipnya sama dengan pasien diabetes tanpa COVID, yaitu dimulai dengan non-farmakologi seperti diet dan exercise, farmakologi antidiabetik oral, insulin, kemudian terapi komorbid seperti antihipertensi, antitrombotik yang biasa kita gunakan untuk pasien-pasien dengan neuropati diabetikum atau pasien-pasien dengan ASHD atau pasien-pasien dengan ACS yang sudah mendapatkan stent atau PPCI, kemudian statin anti-dislipidemia, kemudian terapi spesifik COVID pada pasien diabetes, kemudian pencegahan COVID pada pasien diabetes. Slide. Ini diet dan latihan jasmani pada pasien diabetes secara umum, di mana terapi nutrisi medis dengan komposisi karbohidrat 45-65%, lemak 20-25%, protein 10-20%, kemudian latihan jasmani 3-5 kali per minggu dengan total sehari itu 3-45 menit, kemudian latihan jasmani yang aerobik seperti sepeda, jogging, dan berenang, kemudian disesuaikan latihan jasmani ini dengan umur dan kesegaran jasmani. Slide. Ini hal-hal yang penting, mungkin perubahan yang terjadi pada pasien diabetes dengan COVID, yaitu masalah diet. Karena pada pasien dengan era COVID-19 ini, adanya pandemi COVID-19 ini dapat terjadi lockdown, sehingga para pasien-pasien diabetes tidak mendapatkan diet yang proporsional. Sehingga para
praktisi kesehatan dan profesional kesehatan menganjurkan untuk perubahan diet boleh dilakukan asal dengan prinsip diet yang digunakan tidak meningkatkan gula darah. Demikian juga dengan latihan jasmani, di mana rekomendasinya bahwa keadaan pandemik COVID-19 tidak menyebabkan terjadinya gangguan jadwal pada pasien-pasien diabetes untuk melakukan latihan jasmani. Di mana dapat kita lihat pada gambar tersebut, latihan jasmani itu dapat kita lakukan di mana saja, kapan saja, dengan latihan-latihan tambahan lebih kurang 5 menit, seperti berlari di tempat, kemudian mendorong dinding, kemudian mengangkat tangan, dan latihan-latihan yang ringan-ringan saja. Slide. Ini adalah obat-obat yang biasa kita gunakan pada pasien diabetes dan komorbid, yang mana kita akan melihat pengaruhnya pada selama penggunaan COVID. Contohnya yaitu yang biasa kita gunakan itu metformin. Metformin ini perlu dipertimbangkan selama COVID karena dapat menyebabkan terjadinya asidosis laktat dan hipoksemia pada pasien dengan penyakit akut yang berat. Kemudian dianjurkan untuk menstop metformin pada pasien-pasien dengan gangguan hemodinamik yang tidak stabil dan hipoksia. Kemudian sulfonylurea dengan risiko hipoglikemik, dan apabila kita gunakan bersama hidroksikloroquine dapat menimbulkan hipoglikemik. Kemudian dianjurkan untuk menstop sulfonylurea pada pasien-pasien yang berisiko untuk terjadinya hipoglikemik dengan intake makanan yang sulit. Kemudian insulin merupakan pilihan pada pasien-pasien dengan critical ill, dengan pasien-pasien yang berat, namun kita perlu memonitoring gula darah tersebut. Aspirin dan statin dapat kita lanjutkan tergantung dari kondisi individual pasien. Lanjut, slide. Mungkin senior dan teman sejawat semua sebelum ini pernah mendengar bahwa penggunaan S dan ARB ini sangat menjadi kontroversi, di mana hipotesis yang beredar bahwa pasien yang diterapi dengan S dan ARB dapat meningkatkan jumlah reseptor S2 di paru, sehingga dia akan berikatan dengan SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan dan outcome yang buruk pada pasien-pasien COVID yang menggunakan S dan ARB. Namun spekulasi tersebut tidak ditunjang oleh data yang kuat dan atau evidence base yang kuat, sehingga ESC menganjurkan bahwa praktisi kesehatan dan pasien sebaiknya menggunakan obat-obat antihipertensi yang biasa digunakan. Slide. Ini beberapa obat yang digunakan untuk COVID dan pengaruhnya terhadap efek glukosa dan lipid profile. Beberapa hal yang kita lihat yaitu seperti kortikosteroid, di mana efeknya akan meningkatkan terjadinya hipergliksemia, dislipidemia. Kemudian obat-obat antiviral yang lain dapat menyebabkan terjadinya hipergliksemia juga, dan lipodistrofi dan dislipidemia. Kemudian antibiotik makrolid yang biasa kita gunakan yaitu azitromisin dapat menyebabkan terjadinya peningkatan risiko fluktualitas dari gula darah pasien diabetes dan dapat menyebabkan terjadinya pemanjangan dari waktu paruh dari statin tersebut. Slide. Ini adalah pencegahan COVID pada pasien diabetes, di mana pencegahan secara umum ini sangat wajib diberikan pada pasien diabetes dan penyedia pelayanan kesehatan. Yang pertama, kemoprofilak. Biasa kita gunakan sebelum ini, namun belum ada agen atau obat yang direkomendasikan untuk pre dan post exposure dari COVID. Kloroquine memberikan efek antiviral, namun beberapa hari belakangan ini menjadi kontroversi. Kemudian beberapa trial yang telah dicoba yaitu Pidrat dan COV-COV mungkin masih dalam
tahap trial. Kemudian vaksin. Vaksin ini sangat penting pada pasien-pasien dengan risiko tinggi seperti diabetes, kardiovaskular, dan usia tua yang menggunakan insulin. Vaksin-vaksin yang sedang dalam tahap trial saat ini yaitu contohnya APIC-TH trial, kemudian mRA123, ini masih dalam tahap percobaan. Kemudian untuk masa yang akan datang, karena COVID ini merupakan satu tantangan besar bagi kita semua setelah Perang Dunia Kedua, kemudian identifikasi dan efektif untuk pencegahan dan strategi pengobatan ini sangat penting dan sangat diperlukan. Slide. Sampai kita di ujung diskusi kita pada siang ini tentang COVID dan diabetes. Kesimpulannya, COVID ini sebagai salah satu tantangan terbesar bagi dunia saat ini. DM dengan COVID berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi dan kematian. Pencegahan COVID-19 secara umum sangat penting untuk pasien diabetes dan keluarga pasien tersebut. Pasien diabetes dengan komorbid membutuhkan pencegahan yang lebih ekstra. Pentingnya pengaturan diet yang lebih baik, aktivitas fisik yang aman, dan pemantauan gula darah secara teratur bagi pasien diabetes. Pasien diabetes dengan COVID ringan dapat kita berikan obat anti-hiperglikemik oral selama masih bisa makan dan minum. Slide. Kemudian insulin diberikan pada pasien diabetes yang sudah menggunakan sebelumnya atau pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Kemudian ACE inhibitor dan ARB boleh dilanjutkan kecuali ada kontraindikasi penggunaannya. Penggunaan aspirin dan statin tergantung kondisi individual pasien. Kemudian pasien diabetes yang baru dikenal sebaiknya dirujuk ke rumah sakit. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan untuk sharing dan berdiskusi. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.